Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Arfan Sanubari, nomor Taruna 2003014, jurusan Manajemen Transportasi Perkeretaapian, kelas MTP 1.4, mata kuliah Ilmu Komputer, dosen pengampu Ibu Insinyur Eli Jumaili MT. Di sini saya ingin memaparkan tentang Internet of Things. Mari kita mulai. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, apa itu Internet of Things, dan yang kedua, contoh pemanfaatan Internet of Things pada perkeretaapian, dan yang ketiga, bagaimana cara kerjanya. Di zaman yang serba modern ini, manusia mengembangkan teknologi untuk mempermudah kehidupan manusia itu sendiri. Dan salah satu bentuk pengembangan teknologi adalah Internet of Things. Setiap hari kita dekat dengan Internet of Things, hanya saja kita tidak menyadarinya. Hidup kita tak lepas dari internet dan perangkat cerdas. Internet of Things ini adalah suatu konsep atau paradigma di mana internet itu tidak lagi hanya menghubungkan manusia dengan manusia lainnya, tetapi menghubungkan segala sesuatu, segala benda yang ada di muka bumi ini. Beliau adalah Kevin Ashton yang menjadi salah satu pelopor yang mencetuskan apa itu Internet of Things pada tahun 1999. Menurut Kevin Ashton, dalam buku elektronik yang berjudul Making Sense of Internet of Things, How the Internet of Things Became Humanity Nervous System, menjelaskan pengertian Internet of Things adalah sensor-sensor yang terhubung ke internet dan berperilaku seperti internet dengan membuat koneksi terbuka setiap saat, serta berbagi data secara bebas dan memungkinkan pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang tidak terduga, sehingga komputer-komputer dapat memahami dunia di sekitar mereka dan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Yang seperti tadi saya sudah sampaikan, bahwa Internet of Things sangat dekat dengan kita pada kegiatan sehari-hari. Berikut ini saya akan memberikan beberapa contoh Internet of Things yang sudah ada. Yang pertama adalah kulkas pintar. Keunggulan dari kulkas pintar ini adalah kita bisa melihat persediaan makanan dan minuman yang ada di kulkas dengan bantuan sensor yang ada. Oleh karena itu, ketika berada di luar, kita tahu bahwa barang-barang di lemari es telah habis dan kita segera mengetahui dan membeli makanan ketika kita memeriksa ponsel kita. Yang kedua adalah Jakarta One Card, yaitu merupakan kartu pintar yang dapat digunakan sebagai KTP elektronik, alat pembayaran belanja, dan kartu BPJS. Pemerintah Kota Jakarta bekerja sama dengan Bank DKI untuk memproduksi kartu Jakarta. Semua layanan di kota dapat digunakan hanya dengan satu kartu, dan orang dapat membayar sesuai dengan kebutuhan tanpa menghabiskan banyak uang dan waktu. Yang ketiga adalah Surabaya Bus. Dengan mengaktifkan scan QR, ketika menunggu di halte bus, pengguna transportasi akan mengetahui posisi bus terdekat, bus yang sudah berangkat hingga jalur bus kota Surabaya. Sistem kerja Surabaya Bus ini akan memberikan notifikasi ketika bus akan datang dan sangat berguna untuk mengetahui berapa lama lagi bus akan sampai, sehingga Anda dapat bersiap-siap. Perangkat-perangkat yang selanjutnya adalah unsur-unsur dari Internet of Things. Perangkat ini mempengaruhi bagaimana Internet of Things bisa berjalan. Berikut ini unsur-unsur yang diperlukan dalam membentuk Internet of Things. Yang pertama adalah sensor. Sensor merupakan perangkat yang sangat canggih, di mana alat ini bisa menangkap atau mendapatkan informasi terkait dari hal-hal tertentu, seperti sensor gerak, suhu, udara, panas, dan lainnya. Yang kedua adalah konektivitas.
Konektivitas di sini berfungsi sebagai penghubung dan pertukaran informasi yang terjadi pada Internet of Things. Konektivitas ini biasanya yang dibutuhkan harus stabil, namun tidak perlu dalam bentuk yang besar. Dan yang ketiga adalah perangkat yang berukuran kecil. Perangkat kecil ini dapat mendukung dan meningkatkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas dalam pengembangan Internet of Things. Yang selanjutnya adalah cara kerja Internet of Things, yaitu dengan memanfaatkan sebuah instruksi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu dapat menghasilkan sebuah interaksi antara sesama perangkat yang saling terhubung satu sama lainnya secara otomatis tanpa campur tangan manusia, bahkan dalam jarak yang jauh sekalipun. Internet dapat menjadi penghubung di antara kedua interaksi perangkat tersebut, sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas. Bekerjanya alat tersebut secara langsung. Tantangan terbesar dalam dunia Internet of Things ialah menyusun jaringan komunikasinya sendiri, yang dimana jaringan tersebut sangatlah kompleks dan memerlukan sistem keamanan yang ketat. Selain itu, biaya operasional yang mahal sering menjadi penyebab kegagalan yang berujung pada gagalnya produksi. Selanjutnya adalah Internet of Things pada bidang perkeretaapian. Di sini saya mengambil contoh pada jembatan kereta api. Jembatan adalah bangunan yang menghubungkan dua buah tempat atau lokasi yang terpisahkan oleh sungai, jurang, tebing, dan lain-lain. Sama lain dengan hal jembatan kereta api. Namun pada jembatan kereta api ini dikhususkan untuk perjalanan kereta api. Struktur pada jembatan kereta ini haruslah mampu menahan beban kereta ketika sedang berjalan. Dan struktur juga harus tahan terhadap getaran kereta yang melintas. Oleh karena itu, dibutuhkanlah Internet of Things ini agar dapat selalu memantau keadaan jembatan kereta api demi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan para penumpang kereta api. Karena jembatan mempunyai peran yang sangat vital dalam jaringan perkeretaapian, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa jembatan berfungsi sebagai penghubung dua area yang berbeda serta menyediakan jaringan rel yang berkelanjutan sehingga mempersingkat waktu perjalanan. Oleh karenanya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mengembangkan sistem pemantauan struktur jembatan yang dilengkapi dengan Internet of Things serta kecerdasan artifisial yang dapat membantu proses pemeliharaan jembatan secara sistematis. Tujuan pengembangan Internet of Things dan Artificial Intelligence untuk jembatan kereta api. Yang pertama adalah membantu proses pemeliharaan jembatan secara sistematis. Yang kedua, melacak data dan langsung disimpan di cloud. Yang ketiga, menyediakan validasi dan memberikan peringatan real time. Yang keempat, sistem otomatis dan memberikan informasi untuk optimalkan penguatan desain. Dan selanjutnya adalah cara kerja Internet of Things dalam jembatan kereta api. Cara kerja dari Internet of Things ini adalah Internet of Things terintegrasi ke struktur health monitoring atau yang biasa disingkat SHM untuk melacak data kapanpun dan dimanapun, seperti melacak defleksi yang terjadi pada jembatan kereta api. Apa itu defleksi? Defleksi adalah besarnya pergeseran atau perpindahan pada batang rel akibat dari adanya beban yang bekerja pada batang tersebut. Dan selanjutnya, setelah itu modul sensor dikumpulkan, memproses dan mentransfer data. Dan selanjutnya data disimpan di cloud dan digunakan analisa big data. Sekian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.